Pengen jadi pebisnis yang data driven itu nggak akan jauh dari namanya proses mengolah data. Dan salah satu tools yang bisa ngebantu untuk mengolah data adalah Microsoft Excel ataupun Google Sheets. Pada video kali ini kita akan belajar mengolah data step by step dan menggunakan studi kasus juga. Jadi video ini bakal cocok banget buat kalian pebisnis yang mau belajar untuk mengolah data. Kalau gitu, mari kita mulai. SUMIF dan SUMIFS, dua formula yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kalau kita mau pahami, sum itu artinya menjumlahkan. Kalau if itu artinya jika, mungkin dalam konteks ini bisa dibilang syarat. Jadi kalau SUMIF itu artinya kita menjumlahkan sebuah data berdasarkan syarat tertentu. Kalau SUMIF tanpa S artinya hanya ada satu syarat, sedangkan kalau SUMIFS artinya syaratnya lebih dari satu, bisa 2, 3, ataupun 4. Mari kita kupas kedua formula tersebut. Oke, jadi kita akan kupas terlebih dahulu terkait SUMIF. Nah, data yang kalian lihat di tayangan ini bisa kalian download, jadi kalian bisa ikut latihan juga. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, SUMIF artinya menjumlahkan dengan satu syarat. Contoh, dalam konteks ini kita pengen tahu nih, berapa sih omset yang direpresentasikan di kolom J dari seluruh data yang ada. Tapi bukan keseluruhannya, tapi dengan syarat kategorinya jaket. Nah, itu contoh penggunaan SUMIF. Pertama kita breakdown dulu formula SUMIF itu seperti apa. Nah, mungkin untuk simplifikasi, saya akan hide dulu beberapa sel di sini biar lebih nyaman kita lihatnya. Oke. Nah, jadi kita punya ada kode pesanan, kota, produk, harga, quantity, lalu total per item. Total per item itu artinya harga dikali kuantitinya. Nah, kalau gitu kita balik lagi ke formula dulu ya. Kita breakdown formula SUMIF. Jadi kalau kita pakai sama dengan, lalu SUMIF, langsung tuh dibagi 3 nih kalau di Microsoft Excel. Yang pertama adalah range, yang kedua adalah kriteria, yang ketiga sum range. Saya kasih tahu nih bedanya ya. Jadi range lalu kriteria itu adalah dua hal yang berhubungan. Ingat, SUMIF itu menjumlahkan sesuatu berdasarkan suatu syarat. Contoh, kalau dalam konteks ini saya pengen tahu berapa omset yang didapatkan oleh jaket atau jaket di sini ya. Jadi range ini merepresentasikan adalah range yang menjadi syarat. Jadi dari data yang ada, kolom mana yang ada kumpulan syaratnya alias kemungkinan. Kan kita lagi pengen cari nih jaket. Berarti di range mana yang ada kata jaket, itu adalah range kriterianya. Kalau dalam konteks soal ini berarti kolom K. Jadi saya tinggal pilih kolom K sebagai range-nya. Bisa kata seperti ini biar lebih cepat, atau bisa blok juga. Cuma mungkin untuk simplifikasi kita langsung dari atas saja bisa, teman-teman. Lalu kriterianya. Kriterianya itu adalah dari kolom K yang pengen dijumlahin, yang syaratnya apa? Satu syarat ya, yang syaratnya jaket. Maka dari itu saya bisa dua alternatif. Saya bisa ketik manual jaket, atau saya tinggal pilih aja selnya, seperti ini. Oke, saya pilih selnya aja biar lebih gampang. Sum range artinya kolom mana yang mau dijumlahkan. Bisa jadi kita pengen ngejumlahin kuantitinya, tapi dalam konteks soal ini adalah omsetnya. Jadi saya tinggal pilih kolom J. Enter. Dapat deh. Ternyata inilah total revenue-nya. 7.179.000 untuk jaket. Kalau saya double klik, sudah terbagi based on per kategorinya. Jadi saya udah bisa ngeliat nih, oh ternyata customer tuh sukanya kemeja atau shirt.
kontribusinya lumayan gede. Let's say seperti itu. Coba kalau kita lihat dari sisi kota, sama, berarti sum if. Nah, karena kita tahu kriterianya adalah kota Makassar, berarti range yang harus di blok pertama adalah range tempat di mana ada kata Makassar. Rombongannya yang mana? Dalam konteks ini kolom F. Rombongan di mana berdasarkan ada transaksi ini Bandung, transaksi ini Jakarta, Makassar, Surabaya, Jakarta, dan seterusnya. Lalu kita pilih kriterianya, lalu kita pilih sum range-nya. Kolom J lagi, karena yang mau dijumlahkan adalah omsetnya. Tutup kurung, enter. Langsung jadi. Inilah revenue dari kota Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Ini contoh penerapan sum if. Nah, kalau sebelumnya kita bahas sum if yang hanya punya satu syarat, kali ini kita akan bahas sum if. Artinya dia punya lebih dari satu syarat, bisa 2, 3, ataupun 4. Kita akan coba pakai 2 contoh ya. Nah, contoh yang pertama, kita pengen dapetin revenue, tapi kali ini syaratnya ada 2. Pengen kategorinya jacket, dan di saat yang bersamaan, ini tuh orang-orang yang beli tuh dari kota Jakarta, misalnya. Oke, jadi jacket plus Jakarta. Artinya gini, secara sistem, dia itu akan jumlahkan revenue yang di kolom J kalau dua-duanya terpenuhi. Jadi kalau yang ini dijumlahin nggak? Enggak, karena ini jacket benar, tapi yang ini Bandung. Padahal kan kita pengennya 2 syarat. 2 syaratnya artinya bersamaan, bukan atau, bukan salah satu, tapi dua-duanya. Jadi kalau kita paham konteks ini tuh lebih enak sih. Jadi kita tahu kapan harus pakai sum if. Formulanya sama, cuma dia tuh beda secara flow, bisa dibilang ya. Kalau tadi kan kalau ingat ya, kita cari kriteria range-nya dulu, range ada kriterianya ada, baru kriterianya. Kalau ini enggak, sum range-nya, artinya apa yang mau kita jumlahkan. Dalam konteks soal ini, total per item atau revenue, yaitu kolom J. Jadi kita pilih kolom J ya. Sum if JJ, tolong jumlahin revenue yang kriteria range 1. Ini bebas ya, boleh kategori dulu atau kota dulu, sama aja. Contoh, kan kita mau yang kategorinya jacket, berarti kriteria range, berarti range di mana kriterianya ada. Rombongan jaket atau kategori ada di kolom, ya benar, di kolom K, berasa Dora nih. Jadi kita ada di kolom K, terus kriterianya apa? Kriterianya jacket. Kita pakai bantuan ini ya, 17. Sekarang kita lanjut ke kriteria range kedua. Yang kriteria range kedua berarti apa? Kota. Maka dari itu kolom F. Baru kriterianya apa? Kriterianya Jakarta. Bisa jadi 0 loh ya. Kita coba. Artinya, tolong jumlahin JJ yang syarat pertama kolom KK-nya ada jaket, kolom FF-nya ada Jakarta. Enter. Maka jawabannya 816.000. Jadi ada nih yang dari Jakarta beli jaket. Nah, kali ini sebenarnya sama. Cuma bisa dibilang syaratnya 3. Ini orang sering salah nangkep loh ya. Misal, saya mau cari tahu berapa sih pembelian atau penjualan jaket dari 1 April sampai 15 Mei. Biasanya orang nangkep, oh ini syaratnya 2. Syarat pertama kategorinya jaket, syarat kedua adalah tanggalnya dari 1 April sampai 15 Mei. Tapi dari sistem Excel itu nggak bisa gitu. Ini artinya ada 3 syarat. 1, kategorinya jaket. 2, yang tanggalnya lebih dari 1 April, tapi di saat bersamaan, tanggalnya kurang dari 15 Mei. Ya sama sih, sum ifs. Oke. Sum ifs, pilih kolom J. Kriteria range pertama, yang gampang dulu. Kategorinya apa? Kategorinya yang jacket. Oke. Nah, ini yang sulit nih. Kriteria range kedua, tanggal kan?
tanggalnya lebih dari 1 April ya, maka kita pilih kolom C, tempat tanggal berada. Nah, ini formatnya agak hafalan, tapi sebenarnya ada tujuannya juga kalau kita dalamin Excel. Excel itu kan angka ya. Jadi ketika dia membaca sebuah kalimat, dia itu butuh bantuan lah intinya. Jadi sementara coba pahami formatnya dulu. Nanti di next video maybe kita bisa bahas ya, kenapa formatnya harus begini ya. Oke, jadi format khusus kalau pengen bilang gini pesannya, tolong dong jumlahin kolom J yang kolom K-nya jaket, yang kolom C-nya lebih dari 1 April. Maka caranya begini, kolom C tetap petik lebih dari sama dengan, petik dan pilih tanggal. Karena pengen nyambungin gitu loh. Istilahnya itu format ini buat nyambungin antara kata-kata lebih dari sama tanggal 1 April. Oke. Syarat ketiga, orang biasanya lupa. Dia langsung kurang dari. Salah. Tetap kita harus kriteria range yang ketiga, yaitu kolom C. By the way, maaf kalau kecepatan, bisa diperlambat aja di video ini, di pause, dibikin lebih lambat mungkin. Kita lanjut. Kolom C. Nah, di kolom C ini, titik koma lagi alias pemisah, petik kurang dari sama dengan petik dan. Nah, baru pilih 15 Mei. Tutup kurung. Jadi, kita udah ngejumlahi kolom J yang punya 3 syarat. Kolom KK-nya harus jaket, kolom CC-nya harus lebih dari N22, kolom CC-nya juga harus kurang dari N23. Oke, pakai pemisah titik koma. Sesuaikan sama Excel kalian. Ada yang koma doang, ada yang titik koma. Kalau kita enter, dapatlah sekian. Menariknya, ini kita bisa nih, 15 Mei saya bisa ganti jadi 30 Mei dong. Otomatis ketambah. Atau sampai 30 Juni, saya ganti 06 ya. Otomatis ketambah. Ya, full jacket memang 7.179.000. Jadi kalian tinggal ganti aja tanggalnya. Ini bisa jadi nih 20 April. Dan seterusnya. Ya, berikutlah penjelasan tentang formula sum if. Bagaimana kita bisa maksimalkan data seperti contoh soal tadi? Itu kan simple banget. Jawabannya ada di namanya point of view. Jadi kita sebagai pebisnis nggak boleh hanya berhenti di namanya proses mengolah data. Kita harus bisa namanya memahami data tersebut. Misalkan kita bisa bikin data tersebut tadi proporsinya secara persentase itu berapa. Atau mungkin diatur sedemikian rupa datanya sehingga menjadi tren. Jadi dari periode bulan ke bulan kita bisa tahu trennya seperti apa. Selain itu, nggak hanya kita bisa terima data mentah yang sudah diolah saja, kita harus menyesuaikan juga dengan periode yang ada. Kita harus bisa melihat lebih luas, apakah di periode tersebut ada namanya launching produk baru, atau perubahan strategi marketing, atau mungkin sedang lebaran untuk menyesuaikan informasi-informasi yang ada. Jadi kita baca, lalu kita sesuaikan dengan situasi yang ada. Hingga pada akhirnya informasi yang ada itu bisa jadi wisdom. Dan wisdom itu yang akan membantu kita mengambil keputusan untuk upgrade bisnis kita. Oleh karena itu, kita nggak boleh berhenti di namanya mengolah data, tapi memahami dan take decision dari data tersebut. Sekian video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian untuk upgrade bisnis kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan see you next video.